Wah, sejujurnya Mimin gak pernah menyangka ya kalau di episode tadi kita bakal melihat Kayla yang sebegitu jahat. Awalnya Mimin rasa Kayla ini tuh cuman ya udahlah ya, kayak terbawa suasana aja, merasa selalu tersakiti ya udah gitu. Tapi ternyata teman-teman bisa lihat sendiri, gara-gara Kayla yang menipu Mutiara, semua baju Mutiara sampai dilempar oleh Sandra. Dan ini betul sangat parah dan juga fatal teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya, teman-teman pasti kepo nih. Terus jadi nggak Min Mutiara sama Kenzo dinner? Tetap jadi berkat bantuan dari Bu Rianti. Teman-teman nggak perlu khawatir. Ingat nggak Rianti yang order baju tuh di episode tadi? Nah itu dia, nanti bajunya yang bakal dipakai oleh Mutiara sama seperti hayalan dari Bu Rianti. Teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu merasa gundah gulana. Selagi masih ada Bu Rianti, semua akan baik-baik saja. Oke, lalu bagaimana tanggapan Mutiara, Kenzo dan Rianti akan hal ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Tentu saja Mutiara yang pada akhirnya harus mengalami dalam tanda kutip dijailin seperti itu tentu nggak terima. Buat Mutiara bukan masalah bajunya, tapi pemberian dari Mas Kenzo-nya. Kan teman-teman bisa lihat sendiri ya, tadi aja mau belanja Mutiara sampai nggak usah deh mas, pakai baju ini aja nggak apa-apa, kemahalan. Tahu sendiri teman-teman, Mutiara tuh keras kepalanya, mirip banget kayak Rianti. Jadi tadi masih agak berantem hebat tuh, tapi ya itulah dia serunya Kenzo Mutiara. Gak cuman romantisnya, gemesnya, tapi berantemnya mereka yang lucu itu bener-bener selalu kita tunggu-tunggu teman-teman. Nah, lalu bagaimana tanggapan Mutiara? Tentu marah, kesel, emosi, kecewa, bahkan sampai mendorong Kayla dan gak menyangka. Dan sialnya respon dari Kayla tuh cuma diem aja. Kayla seakan-akan gak punya salah, seakan-akan bodoh amat dan bener deh. Yang namanya orang jahat nambah satu teman-teman, bukan cuman Sandra dan Marsha, tapi juga Kayla. Gila sih ini, astaga, betul-betul sejahat itu. Untungnya Mutiara tuh ibaratnya belum emosi banget nih. Kalau udah emosi banget, Kayla nih bukan cuman mungkin bakal digampar aja, tapi juga didorong atau bahkan diapain lah ibaratnya, sampai bikin Kayla tuh tersandung atau apapun itu yang merugikan Kayla. Karena sekali lagi Mutiara nih emang udah desain settingan dari salahnya tuh ya, emang udah sesabar itu orangnya. Makanya begitu diganggu kayak begini tuh Mutiara cuma ingat, oh ya udah cukup tahu, berarti Kayla sekarang udah berubah. Dan Mutiara pun juga cuma bilang sambil menampar Kayla, ya udah kalau Mbak Kayla kayak gini ya udah cukup tahu Mbak, semoga Mbak bisa berubah ke depannya dan jauh lebih baik lagi, karena ini bukan Mbak yang seharusnya. Udah Mutiara bilangnya kayak gitu aja sambil marah tentu ya, tapi dengan ada yang elegan. Kenapa Mutiara lakukan ini? Ya tentu nanti bakal ditampar juga. Ya buat apa teman-teman? Oke, karena Mutiara tahu nih, kalau selagi Kayla bersama dengan Sandra, maka yang ada Kayla bakal terus tetap kayak begitu, dan itu tuh nggak akan ngaruh apa-apa jadinya. Mutiara pun juga jadi bingung ngadepinnya. Jadi daripada nanti sekarang dihabisin tenaga dan Mutiara pun juga mau dinner, akhirnya ya udah, daripada habis tenaganya buat ngelawan Kayla dan juga Sandra, mending pergi temuin Kenzo, terus pada akhirnya apa? Dinner. Udah. Toh kan tadi pun juga udah sampaikan bakal ditolong sama Rianti teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, tenang. Aditya sibuk sama Cynthia. Jadi kita nggak perlu terlalu ruwet dan mikirin kelakuan Kayla maupun juga tentu aja Sandra. Tapi memang sih nggak bisa dipungkiri juga. Kan tadi di adegan bersambung tuh kita ngelihat ya bagaimana Sandra yang happy, tertawa-tawa, Mutiara yang panik. Karena itu kan pemberian Kenzo teman-teman. Terus setelah adegan itu di episode besar tuh bener-bener wah nyebelin parah. Nyebelin banget teman-teman, bener-bener kayak nggak punya rasa bersalah, betul-betul seperti orang kayak udah cuek aja gitu, kayak orang yang tanpa berdosa gitu loh teman-teman. Dan di sini sekali lagi karena Mutiara capek ngadepinnya, jadi cuma gampar-gampar aja. Udah, yang terpenting Kayla sama Sandra tahu kalau ini tuh perbuatan salah. Nah yang masih bikin Mimin sering kagum sama Mutiara adalah Mutiara tahu nih dia ini dijahatin sama Kayla, tapi Mutiara sadar Kayla ini tuh cuman terbawa lingkungan yang salah aja. Makanya Mutiara nampar Kayla sekali ibaratnya, tapi sisanya kayak ngeceramahin, tapi dengan cara yang elegan. Kenapa? Karena Mutiara tahu Kayla pasti bakal berubah suatu waktu, dan sekarang biarin dulu aja toh bakal rugi sendiri juga. Dan bener kok, bener apa yang Mutiara bilang. Kita semua tahu berapa kali sih Sandra jahat kepada Mutiara. Apakah berhasil? Paling yang berhasil yang kayak begini-begini aja, sisanya gagal.
hampir ketangkap polisi, ketahuan atau apa. Ujung-ujungnya apa? Emang bikin Kenzo jatuh cinta gitu sama Sandra? Kan enggak juga. Justru malah bikin nama Sandra makin jelek di mata Kenzo. Nama Kayla pun juga apalagi. Jadi yang rugi Kayla sama Sandra itu sendiri teman-teman. Bahkan Ivan pun juga pada akhirnya kalau ngelihat Kayla kayak gini ogah juga. Kecuali kalau Ivan pengen manfaatin uangnya aja, mungkin itu jadi hal yang berbeda. Tapi kalau melihat secara looksnya seperti ini, tentu nggak mau teman-teman. Siapa yang mau pacaran sama Kayla sejak itu? Makanya balik lagi tadi, inilah yang bikin Mimin kagum banget sama Mutiara. Elegan banget caranya, karena Mutiara sadar ngabisin tenaga nih ngelawan orang-orang kayak begini. Jadi daripada ngabisin tenaga, ya udah mending tenaganya dipakai untuk hal yang jauh lebih berguna lagi. Keren kan teman-teman? Makanya dalam hal ini tuh Mutiara betul-betul manfaatin situasi, manfaatin suasana tuh untuk bikin Kayla ngerasa bersalah dan Sandra pun juga ngerasa bersalah. Terus akhirnya apa? Kenzo datang, ceramahin Sandra dan sebagainya macamnya, dan tetap dinner juga. Memang nanti kemungkinan besarnya Sandra bakal tetap mengganggu acara dinner, karena kalau Sandra kan mikir awalnya gini, bajunya udah dibuang nih ke sungai. Akhirnya Mutiara nggak bisa dinner, kan Sandra mikirnya kayak gitu sama joget-joget tuh. Tapi ternyata enggak, tetap dinner juga kan karena dibantu sama Rianti. Terus ketika kalaupun diganggu ya udah, justru malah Kenzo bakal dalam tanda kutip menyatakan perasaannya kepada Mutiara. Jadi Kenzo tahu nih karena Mutiara habis dijailin dan Mutiara tahu juga Kayla sama Sandra utamanya itu bakal terus mengganggu. Jadi yang bisa dilakukan apa? Ya udah, Mutiara pun juga akhirnya pacaran aja sama Kenzo, biar sekalian kalau nanti dinner diganggu, Mutiara sama Kenzo-nya tuh tahu mesti ngapain. Kan akhirnya apa? Misalnya ketika lagi dinner, Kenzo peluk Mutiara, cium kening Mutiara di depan Sandra. Mau gimana coba Sandra? Nangis. Paling apa coba ya nangis. Nangis, bengong, ngatain ubur-ubur, terus apa lagi coba Sandra? Terus teriak-teriak sendiri nggak jelas, apalagi coba Sandra? Marah-marah nggak jelas. Ya ujung-ujungnya Mutiara juga yang menang. Karena mau gimana pun juga Kenzo tuh hatinya cuma buat Mutiara aja. Begitupun juga Mutiara cuma buat Kenzo aja. Mau Sandra bilang tapi kan kali ini adik kakak. Enggak, Kenzo sama Mutiara tuh di episode besok udah punya feeling teman-teman. Makanya yang katakan ya, dari episode besok nih, di episode hari Sabtu 180 sampai seminggu ke depan, at least mungkin 2 mingguan ini tuh bakal menjadi episode krusial. Makanya karena tahu nih dalam beberapa hari ke depan tes DNA ini bakal dibuka dan keluar hasilnya, makanya Kenzo sama Mutiara mau nikmati waktu. Apalagi mereka pun juga yakin mereka berdua ini bukan bersaudara dan bisa punya hubungan spesial. Ujungnya coba apa nih yang Sandra dapetin setelah jahatin Mutiara, buang baju Mutiara yang baru dibeli ke sungai? Apa coba yang Sandra dapetin? Kan nggak dapat apa-apa. Kayla ditampar, dibentak juga nanti. Sandra pun juga sama dibentak oleh Kenzo. Jadi yang rugi siapa? Ya Sandra juga. Makanya kita nggak perlu terlalu pusing. Sandra begini, Sandra begitu, Kayla begini, Kayla begitu. Nggak perlu khawatir teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi teman-teman. Karena Kenzo dan juga Mutiaranya tuh ibaratnya tuh udah bener-bener apa ya? Udah bener-bener ingin gak mau keganggu lagi, ingin bener-bener bersatu aja. Makanya ngadepin orang-orang kayak gini simple aja. Dan jawaban akuratnya, magisnya, balik lagi ke pertanyaan tadi. Dapat apa Sandra habis gituin Mutiara misalnya, habis jahatin Mutiara? Gak dapat apa-apa, rugi sendiri juga, ngabisin tenaga doang teman-teman. Makanya ini yang bakal diketawain sama Kenzo, bakal diketawain juga sama Mutiara. Rasain Sandra, makanya episode besok bakal happy-happy tuh Mutiara sama Kenzo. Tentu Kenzo bakal kasih peringatan dulu ya kepada Sandra sebelum akhir dinner sama Mutiara. Tapi akhirnya apa? Gak dapat apa-apa Sandra. Rasain, syukurin. Jadi orang kok jahat gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Rugi sendiri. Orang kalau dari awalnya niat baik, insya Allah Tuhan pun pasti bakal memberikan hal baik berbalik kepada kita. Kalau dari awalnya jahat, pasti akan berbalik jahat juga. Udah simpel kayak gitu aja kalau yang namanya hidup. Dan ini tuh berlaku buat Sandra dan juga Kayla. Ujung-ujungnya apa? Kita jangan ngebahas Sandra. Kalau Sandra udah pasti makin dibenci. Tapi Kayla
dijauhin semua orang. Ujungnya apa? Kayla ngerasa bersalah. Duh, nyesal juga ya jadi orang jahat, ternyata nggak ada manfaatnya. Lihat aja, Kayla besok bakal nyesel nih sampai seminggu ke depan karena udah balik lagi sama Sandra. Karena tahu Kayla cuma dimanfaatin Sandra untuk bisa dapetin apa yang ia mau. Nah, baru sadar nih bodohnya di mana kan. Makanya kita nggak perlu terlalu khawatir toh. Kenzo pun bakal kasih pelajaran kepada Sandra dan juga Kayla.